Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain ketika lahirnya beliau berbeda dengan manusia yang lain. Ibunda Siti Aminah ketika itu diriwayatkan beliau tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi. Berbeda dengan manusia yang lain. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan bersujud menghadap kiblat. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi sudah dalam keadaan bercelak memakai sifat mata. Ketika Nabi Muhammad lahir, bersih yang luar biasa. Maka dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika melahirkan Nabi ini luar biasa, keluar cahaya yang luar biasa. Maka dari luar rumahnya ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad itu terlihat cahaya yang luar biasa. Nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini aja kita udah bisa lihat basyarun lakal basyar. Manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Di sini aja kita udah bisa lihat basyarun lakal basyar. Manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Pengen dibandingin dengan nabi yang lain? Gak bisa. Semua keistimewaan para nabi yang lain ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ini Abul Bashar gelarnya, bapaknya kaum manusia. Kita punya kakek luar biasa, Nabi Adam, manusia yang pertama, mendapatkan gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Kok bisa kalah sama Nabi Muhammad? Ketika Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi Adam melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini bukan nama Nabi Adam, melainkan nama yang asing bagi Nabi Adam. Nama yang gak pernah Nabi Adam temui. Ketika lihat nama yang bersanding itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan, dikhususkan oleh Allah. Nabi Nuh ini umurnya panjang. Sebagian ulama mengatakan 900 tahun lebih, 1000 tahun lebih. Umurnya beliau panjang digunakan untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Nuh. Tapi lihat, yang ikut Nabi Nuh banyak apa enggak? Gak banyak. Yang mengikuti Nabi Nuh gak banyak. Anak istrinya Nabi Nuh ingkar kepada Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang diajak naik ke kapal, mereka gak mau. Ingkar kepada Nabi Nuh. Habis begitu aja. Umurnya panjang, tapi habis begitu aja umatnya beliau. Mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi besar Muhammad. Maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Nah, di sini fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad, apa sih yang bisa kita ambil? Yaitu adalah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika seorang Arabi, orang Arab pedalaman, orang Arab Baduy, itu datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab karena penasaran tentang Nabi. Ditanya, wahai imam, wahai sahabatnya Nabi, Sayyidina Umar, ceritakan kepadaku tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar justru menunduk nangis. Ini Arabi bingung, kok ditanya malah nangis. Ditunjuk kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Datang kepada Sayyidina Bilal, tanyanya sama, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal gak bisa jawab, sama nangis seperti Sayyidina Umar, gak bisa jawab tentang akhlaknya Nabi. Datang lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanya, coba ceritakan kepada saya tentang akhlak Nabi. Sayyidina Ali menunduk juga menangis. Maka ketika itu Sayyidina Ali kembali bertanya, coba
kamu ceritakan di depan saya tentang seluruh yang ada di muka bumi ini, sekarang kamu ceritakan kepada saya. Ini Arabi bingung. Wahai imam, bagaimana mungkin saya bisa ngeceritain semua hal yang ada di muka bumi ini, sekarang saya ceritakan di depanmu, wahai Sayyidina Ali? Gak mungkin bisa. Di situ Sayyidina Ali memberikan jawaban yang luar biasa. Kata Sayyidina Ali, engkau tidak bisa menjelaskan tentang dunia ini, tidak bisa menceritakan tentang semua hal-hal yang ada di muka bumi ini, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh dunia ini kecil dan juga dunia ini penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan Nabi Muhammad, menceritakan tentang akhlaknya beliau, sedangkan yang di sini dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan, beliau menjelaskan tentang ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia, yang agung. Maka dari ayat ini aja udah bisa kita ambil bagaimana akhlaknya. Budi pekerti Nabi meninggal dunia. Orang yang buta ini dijelasin oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya yang tiap hari ngasih makan kepada orang buta ini adalah Rasulullah. Nangis ini orang buta dapat hidayah, masuk Islam. Ini Nabi yang rahmah, kasih sayang, buktikan dengan budi pekertinya beliau. Tidak dibalas dengan cacian, tidak dibalas dengan makiannya beliau. Ketika beliau perang Uhud, beliau itu dalam keadaan berdarah, bibirnya beliau sobek, giginya beliau patah, dahinya beliau yang mulia itu berdarah. Darahnya mau jatuh ke bumi, beliau tadahin dengan tangannya beliau. Darahnya nggak mau, beliau nggak mau darahnya jatuh ke bumi, ditadahin, ditaruh di bajunya beliau. Ditanya mas sahabat, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Aku mendengar, kata Rasulullah, dari malaikat penjaga-penjaga gunung, apabila darahku ini jatuh ke muka bumi, walaupun sedikit pun, maka Allah Ta'ala akan mengadab mereka semua. Tapi Nabi mengatakan, aku bukan Nabi yang seperti itu. Nabi masih mengharapkan hidayah bagi mereka. Nabi masih mengharapkan hidayah kebaikan bagi mereka. Inilah budi pekertinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan bisa sama-sama kita bawa. Akhlaknya beliau ini banyak, gak cuma akhlak kita dalam sehari-hari, akhlak kita bermasyarakat juga ada. Akhlak kita dalam bertemu dengan orang tua, akhlak kita bersama dengan guru juga ada. Bahkan juga ada akhlak kita kepada Allah. Kalau kita sholat, pikiran kita kemana? Khusyuk apa enggak? Kalau khusyuk, itu punya akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah, punya rasa khauf, punya rasa takut, itu beradab, itu punya akhlak kepada Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama bawa. Yang pada intinya peninggalan Nabi SAW itu banyak, tapi pertama yang bisa kita bawa, yang bisa kita pelajari adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang taat. Mudah-mudahan Allah jadi. Maulid yang lain di dalamnya nggak lepas menjelaskan tentang sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang kisahnya Nabi Muhammad, biar kita kembali ingat, biar kita kembali pengen tahu kita nih beneran cinta apa enggak sama Nabi. Kalau kita beneran cinta, harusnya kita sama-sama makin penasaran dengan beliau. Bagaimana kisahnya beliau, kita makin pengen tahu tentang kisahnya beliau. Itu beneran cinta kepada Nabi. Kita contoh sunnah-sunnahnya beliau, itu beneran cinta sama Nabi. Adanya hari ini diadakan tiada lain menjadi pengingat bagi kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada lain ketika lahirnya beliau berbeda dengan manusia yang lain. Ibunda Siti Aminah ketika itu diriwayatkan beliau tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi. Berbeda dengan manusia yang lain. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad. Ketika
ketika Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan bersujud menghadap kiblat. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi sudah dalam keadaan bercelak memakai sifat mata. Ketika Nabi Muhammad lahir, bersih yang luar biasa. Maka dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika melahirkan Nabi ini luar biasa, keluar cahaya yang luar biasa. Maka dari luar rumahnya ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad itu terlihat cahaya yang luar biasa. Nurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini aja kita udah bisa lihat basyarun la kal basyar. Manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Pengen dibandingin dengan Nabi yang lain? Gak bisa. Semua keistimewaan para Nabi yang lain ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ini Abul Bashar gelarnya, bapaknya kaum manusia. Jadi kita punya kakek luar biasa, Nabi Adam, manusia yang pertama, mendapatkan gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Kok bisa kalah sama Nabi Muhammad? Ketika Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat Nabi Adam melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini bukan nama Nabi Adam, melainkan nama yang asing bagi Nabi Adam, nama yang gak pernah Nabi Adam temui. Ketika lihat nama yang bersanding itu adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimuliakan, dikhususkan oleh Allah. Nabi Nuh ini umurnya panjang. Sebagian ulama mengatakan 900 tahun lebih, 1000 tahun lebih. Umurnya beliau panjang digunakan untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Nuh. Tapi lihat, yang ikut Nabi Nuh banyak apa enggak? Gak banyak. Yang mengikuti Nabi Nuh gak banyak. Anak istrinya Nabi Nuh ingkar kepada Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang diajak naik ke kapal, mereka gak mau. Ingkar kepada Nabi Nuh. Habis begitu aja. Umurnya panjang, tapi habis begitu aja umatnya beliau. Tapi pengen dibandingin dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tahun ke tahun, dari era ke era, dari abad ke abad, hari ini semua berkumpul umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita hadir, tiada lain pribadi kita adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Walaupun kita nggak pernah bertemu dengan Nabi. Nabi pernah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang pernah melihatku, artinya dia sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Tapi Nabi melanjutkan, thumma tuba liman la ra'ani wa amana bi. Beruntung juga orang yang walaupun dia tidak pernah melihatku, tidak sezaman denganku, tetapi dia beriman kepadaku. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalil ayat Al-Quran yang lain yang sama-sama kita semua udah hafal, sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain sebagai apa? Rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu bergembiralah kita. Hari ini kita bergembira. Kelahirannya beliau nggak bisa disamain dengan manusia yang lain. Kalau kita pengen samain manusia yang lain, kita punya tetangga lahir punya anak, kita senangnya luar biasa. Kita punya tetangga punya anak, Masya Allah senangnya luar biasa. Atau di keluarga kita ada yang melahirkan, memiliki anak, apalagi nanti jadi anak yang soleh-soleh, senangnya luar biasa. Maka ada diadakan acara tasyakuran dan seterusnya, di mana acara itu untuk memuji Allah, memuji baginda Rasulullah, berharap jadi acara yang baik, yang mengundang kebaikan buat anak tersebut. Dari semua Rasul itu cuma ada satu pemimpin, dan satu pemimpin ini adalah Nabi yang terakhir, bukanlah Nabi Adam.
bukan Abul Bashar, bapaknya kaum manusia yaitu Nabi Adam, melainkan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelahirannya beliau dijelaskan pada saat kelahiran beliau ini berbeda dengan manusia yang lain. Allah Ta'ala sudah menyiapkan kekasihnya secara zahir dan maupun batinnya. Kalau kita ingin mentelaah kembali, kita ingin melihat kembali, nama Muhammad adalah nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad gak ada satu manusia yang memiliki nama tersebut. Sehingga ketika kelahiran Nabi Muhammad, yang diberikan nama Muhammad ini hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirahasiakan namanya hanya untuk manusia yang mulia. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Maka ketika ada orang yang tidak suka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memfitnah Nabi besar Muhammad dengan menyebut nama Nabi Muhammad, maka di situ dilihat kembali nama Nabi Muhammad adalah orang yang terpuji. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhususkan, dimuliakan hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat ketika kelahirannya beliau ini berbeda dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan juga rahmatnya, yang demikian itu bergembiralah. Ketika saya mengaji dengan guru saya mengaji daripada satu kitab yang luar biasa. Kitab yang mengajarkan kepada kita kitab dasar bagi anak-anak santri, kitab Aqidatul Awam. Yang dimana di situ menjelaskan tentang ilmu tauhid, lalu juga menjelaskan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana anak-anaknya beliau siapa saja. Maka ketika saya mengaji, guru saya mengambil satu ayat tersebut, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Makna wa bi rahmatihi di sini dengan rahmatnya, di sini maknanya tiada lain, rahmatnya Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangannya beliau